didahsyatkan Tuhan Yesus butuh waktu hanya 2,5 bulan terpasang dan sempurna. Saudara bisa lihat hasilnya bahwa semua campur tangan Tuhan, dan dia bisa berdiri, dia belajar berjalan, tidak butuh waktu lama. Bersama dengan Tuhan, mulai hari ini, aku tidak biasa-biasa saja, seperti yang Tuhan inginkan. Aku harus memperbesar kapasitas hidupku, kapasitas imanku, kapasitas doaku, kapasitas karyaku. Terjadilah atasku, harus terjadi dalam nama Yesus. Katakan amin. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di hari Minggu di ibadah online IJK, Imago Jesus King. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan seputar kegiatan kita selama 1 minggu ini. Yang pertama, di hari Rabu, kita akan mengadakan OPG atau Online Prayer Group setiap jam 6. Sungguh luar biasa jamahan Tuhan dalam setiap pertemuan kita. Kami mengundang semua jemaat untuk bergabung. Siapapun saudara, mari rasakan jamahan Tuhan di situ. Di hari Minggu kita akan ada ibadah online, ya. Mulai dari jam 6:30 sampai jam 5 sore, saudara bisa mengajak semua anggota keluarga saudara untuk beribadah bersama-sama. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, bisa bersama dengan orang tua mengikuti ibadah sekolah minggu setiap jam 8 di hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menjamah setiap kita. Amin. Informasi yang berikutnya, akan ada pelayanan yang baru di gereja kita, dinamakan iCare. iCare adalah IJK Care. Nah, ini adalah pelayanan yang sederhana tetapi sangat membawa dampak yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan dan bagi saudara-saudara kita seiman. Seperti apa pelayanan itu? Gambarannya adalah pelayanan ini seperti tugas atau pelayanan Roh Kudus kepada kita saudara. Jadi mengingatkan, menolong, dan memberikan fasilitas, ya. Jadi untuk setiap saudara-saudara yang kesulitan untuk mengikuti ibadah online, kita mau memastikan bahwa setiap kita tetap terhubung, tetap bisa bersatu dalam bara api gereja Tuhan di tempat ini, sehingga tidak ada yang terlewat oleh jamahan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan iCare ini, saudara bisa menghubungi nomor IJK seperti yang tertera di bawah ini. Di situ saudara bisa tanya-tanya dan minta penjelasan lebih lanjut, nanti akan diberikan penjelasannya, akan dibagikan penjelasannya. Itu saja saudara, kita semua rindu untuk melayani Tuhan, amin. Haleluya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjamah saudara dan saya dimanapun kita berada. Kuasanya tidak terbatas. Tuhan siap memberkati kita. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya.
Saat ini kita memiliki kerinduan yang sama. Waktu kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Oh Rabaya Shikinara Labarala Barala 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 Barala. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ora lama ya sikinara lama ya kami menyembahmu Tuhan, Kau besar. Ora lama ya sikinara lama ya sikinara lama Maria syukur. Haleluya, haleluya. Jesus. Ora labara lama ya sikinara labara lama. Sikinara lama ya sikinara lama. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita masukkan nama Yesus 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus. Sorak-sorai yang paling meriahnya bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita lebih lagi masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku
cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar, ajaib bagiku. Ora lama ya sikinara labara labara. Syatakara labara lama ya sikinara lamu. Yesus Tuhan. Ora labara lama ya sikinara labara. Yesus Tuhan, kasih-Mu yang besar. Haleluya. Engkau kudus. Ora lama ya sikinara labara lama labara. Syatakara labara lama ya sikinara. Kita mau bersama-sama nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, ya Tuhan Allahku, aku sungguh mengasihi Engkau. aku sungguh mengasihi Engkau Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap dan kekuatanku. dengan segenap kekuatanku. Aku juga mengasihi Aku juga mengasihi sesamaku manusia, sesamaku manusia, seperti aku mengasihi seperti aku mengasihi diriku sendiri. diriku sendiri. Aku juga cinta
Aku juga cinta akan pekerjaanmu Tuhan. akan pekerjaanmu Tuhan. Dimanapun aku berada, Dimanapun aku segala berada. hormat kemuliaan yang paling pria sorak-soraknya haleluya, bagi Tuhan kita. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Yang percaya berkata, Amin. 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 Haleluya, mari saat ini kita bersama-sama menaikkan setiap permohonan kita dan juga menaikkan segala syukur atas segala yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Hiramaya ralawaya sikiralamaya syandaya ralawaya syandaya. Haleluya, saat ini Tuhan kami menaikkan setiap permohonan kami dari pribadi lepas pribadi, dan saat ini kami mohonkan bagi saudara kami, bagi satu ibu yang sedang mengalami sakit kepala. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan. Kuasa kesembuhan sudah Tuhan nyatakan dan Tuhan jadikan atas ibu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, bagi mereka semua yang sudah melewati tes, Tuhan memberkati mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari segala yang Tuhan tuntun di dalam hidup mereka ketika mereka menghadapi tes-tes. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan saudara-saudara kami semua, ibu dan juga anak-anak kami, adik-adik kami. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terjadilah segala yang baik atas mereka. Dan saat ini kami menaikkan syukur Tuhan bagi izin yang boleh kami terima bagi gereja kami, hingga kami dapat kembali beribadah bersama-sama di gereja ini, walaupun dengan segala protokol yang harus kami jalani atau kami taati, tetapi ini menjadi syukur yang luar biasa bagi kami. Kami boleh menikmati, menaikkan segala puji hormat hanya bagi Tuhan bersama-sama. Kami beribadah bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menjadi bagian yang tidak menularkan dan tidak tertular. Di dalam nama Yesus kami juga mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dan perlindungan bagi kami semua. Sungguh nyata kuasa-Mu atas kami semua. Sampai detik ini kami terus menikmati kesehatan, kesegaran dan kebugaran daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami sungguh bersuka cita dan mengucap syukur. Kita semua yang mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam suasana yang penuh dengan sukacita di minggu pertama bulan Juni ini. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam penyertaan Roh Kudus, amin. Haleluya. Saat ini kita akan bersama-sama belajar masih tentang Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus, kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, setiap hari, setiap saat. Kita harus benar-benar menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Karena kalau tidak saudara-saudara, kita akan seperti orang-orang yang mudah diombang-ambingkan. Karena sekarang semakin banyak orang yang akan berbicara, Tuhan berbicara pada saya, Tuhan berbicara kepada saya tentang A, Tuhan berbicara kepada saya tentang hal B, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu sensitif untuk mendeteksi apakah benar itu pekerjaan Roh Kudus atau bukan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini, bagaimana kita bisa mendeteksi pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh Roh Kudus itu adalah kebenaran. Kebenaran adanya. Pimpinannya, penghiburannya, pemeliharaannya, bagaimana Roh Kudus menginsyafkan kita, menegur kita, itu semua adanya adalah kebenaran semata. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Maka baik bagi kita untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan, tidak hanya mendengar khotbah, tetapi kita mau belajar firman Tuhan. Baik untuk mendengar khotbah, tapi kita tidak hanya berhenti sekedar mendengar khotbah, tapi kita mau belajar, mempelajari, menyelidiki kebenaran firman Tuhan itu. Karena ketika kita menyelidiki, mempelajari kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu yang akan melekat di dalam kehidupan kita, akan masuk ke dalam pikiran, hati kita, sehingga kita bisa dikuasai, kita dipimpin oleh kebenaran, roh kebenaran itu. Jadi kita tahu, oh apakah ini kita sedang ada di dalam jalurnya Tuhan, jalur kebenaran atau tidak. Kalau kita nggak pernah mempelajari, menyelidiki kebenaran firman Tuhan, maka kita nggak tahu apakah ini kita dalam track yang benar atau tidak. Kita sedang ada dalam realitanya Tuhan atau tidak. Apakah kita hanya ada di dalam peraturan-peraturan secara manusiawi atau dunia, ataukah kita ada di
dalam realita Tuhan yang adalah kebenaran itu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Jadi ketika kita dekat dengan Roh Kudus, maka kita akan semakin mengerti, semakin mengenal dekat Yesus. Kita buka dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Bahwa Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus. Ini adalah ayat yang kita baca tadi adalah perkataan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa Roh Kudus, roh yang dikirim oleh Tuhan, itu yang akan memuliakannya. Roh Kudus tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia memuliakan Yesus. Oleh karena itu, semakin kita bergaul dekat dengan Roh Kudus, maka pribadi siapa yang akan semakin nampak? Pribadi Yesus. Maka pribadi Yesus yang akan semakin kita kenal dengan dekat. Maka suara Yesus yang akan semakin jelas kita dengar. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi suatu kondisi atau suatu keadaan, diperhadapkan pada suatu situasi, kita bisa mendeteksi di situ apakah kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau itu pekerjaan Roh Kudus, maka kita bisa mendengar dengan jelas Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan pekerjaan yang memuliakan Yesus. Roh Kudus menuntun kita untuk mengambil pilihan, keputusan yang memuliakan Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, bahwa Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kreativitas, kasih, dan ketertiban. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam bahasa aslinya, kekuatan disitu disebutkan dengan kata dunamis. Jadi suatu kekuatan yang ada di dalam kita, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang melalui Roh Kudus ada di dalam diri kita sehingga kita bisa keluar menggunakannya itu. Bukan menjadi lemah ketika menghadapi suatu permasalahan, tetapi kita bisa bangkit dan kuat untuk menghadapi seperti kondisi saat ini. Kita bisa mampu kuat untuk menghadapinya, melewati badai dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus itu. Roh yang sama itu juga yang memberikan kreativitas, ide-ide kreatif kepada kita. Kalau kita mengalami ketakutan, bimbang, atau kegelisahan, maka kita perlu dunamis, kita perlu kuasa yang membangkitkan kekuatan itu. Kita perlu mengakui Roh Kudus, Engkaulah roh yang membangkitkan kekuatan. Berikan aku kekuatan itu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus terjadilah, maka kita akan menjadi kuat, saudara. Amin. Kita tidak lagi dikuasai oleh keadaan, tetapi kita memiliki kekuatan kuasa untuk mengalahkan keadaan ini. Demikian juga dengan kreativitas. Jika kita perlu hikmat, kreativitas, kita minta kepada Roh Kudus yang sumber kreatif, supaya diberikan ide-ide yang cemerlang dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap
hal-hal yang harus kita lakukan sebagai ibu rumah tangga. Kita juga sudah belajar ketika kita perlu kreativitas, imajinasi. Kita membutuhkan kreativitas dalam setiap sisi kehidupan kita. Saat kita sedang dalam keadaan membutuhkan kasih, misalnya kita sedang dalam kondisi sakit hati atau terluka atau kecewa, kita butuh kasih, kita bisa minta Roh Kudus untuk memberikan kasih agape itu kepada kita. Karena di dalam ayat yang kita baca tadi, tertulis di situ adalah kasih dalam bahasa aslinya, kasih agape. Jadi kasih yang berbeda dengan yang dunia berikan. Bukan kasih seperti yang ada di dalam dunia, kasih dengan syarat. Tetapi kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih tanpa syarat itu juga yang kita bisa, yang kita seharusnya berikan untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk sesama kita. Jadi ketika kita mengalami sakit hati, ketika kita ada di dalam kondisi Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita ampuni, berikan pengampunan, maafkan dia, maafkan saudaramu, maafkan pasangan hidupmu, maafkan anak-anakmu. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita bisa minta Roh Kudus. Roh Kudus berikan aku kasih agape itu dalam nama Yesus. Maka kita bisa mengampuni, maka kita bisa memaafkan. Nah, sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan. Kita tidak lagi terikat sakit hati ataupun kecewa. Tapi kita dipenuhi dengan kasih agape, kasih tanpa syarat yang dari Yesus melalui Roh-Nya yang kudus di dalam hidup kita. Demikian juga saudara, ketertiban. Roh Kudus itu membangkitkan ketertiban di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, tertib. Di mana ada ketertiban, di situ ada damai sejahtera, ada kedamaian, ada ketenangan. Oleh karena itu, kita anak-anak Tuhan, kita juga perlu belajar untuk tertib. Di dalam gereja kita juga belajar tertib, di rumah kita juga belajar tertib. Dimanapun kita berada, seharusnya kita sebagai agen kerajaan Allah, kita menjadi perwakilan, menjadi representatif kerajaan Allah. Dunia bisa melihat ketertiban itu ada di dalam kita anak-anak Tuhan. Tertib di dalam keuangan kita. Tertib di dalam membawa diri kita dimanapun kita berada. Karena jika kita tertib, maka kita akan mendapati diri kita dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Tertib di dalam terjemahan yang lain dikatakan di situ diterjemahkan dengan sound mind. Pikiran yang tenang. Bukan kekalutan, bukan kepanikan, bukan ketakutan, bukan tertekan, tapi sound mind, pikiran yang tenang, pikiran yang sehat. Kita perlu untuk Roh Kudus memberikan kita pikiran yang tenang. Amin, saudara. Kita memerlukan semua ini. Kita memerlukan kekuatan, memerlukan kreativitas, kasih agape, dan ketertiban. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi yang membawa pengaruh, yang membawa inspirasi, menjadi sumber inspirasi bagi dunia ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di kota manapun saudara. Tidak hanya di Klaten, mungkin di tempat kerja saudara saat ini, di luar kota. Tuhan ingin kita bisa menjadi saksi yang baik, saksi yang benar, saksi yang
memuliakan Tuhan. Karena kita adalah duta-duta kerajaan Allah yang memancarkan kemuliaan Allah. Karena Allah ada di dalam kita, karena Allah menyertai kita, Immanuel Gloria, memancarkan kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus Kristus. Karena untuk itulah kita ada di dalam keluarga Immanuel Gloria Jesus King. Bahwa kita disertai Tuhan dimanapun kita berada. Dan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus Kristus itu terpancar melalui kehidupan kita. Amin saudara. Saya rindu saudara bisa mendapatkan pelajaran saat ini. Dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami sudah mendengar Roh Kudus-Mu begitu luar biasa. Kami sudah menerima Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang terus bekerja, pribadi-Mu yang sungguh dahsyat itu yang terus bekerja di dalam hidup kami, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saat ini jamahlah setiap pribadi lepas pribadi, baik yang ada di rumah rohani saat ini, maupun yang ada di rumah tempat tinggal mereka, dimanapun mereka berada. Jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami menangkap kebenaran ini, bahwa kami mau ada di dalam lingkup, di dalam tracknya Tuhan, ada di dalam realitanya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, Engkaulah Immanuel Allah yang menyertai kami. Dan disitulah kami, dimanapun kami berada, kami memancarkan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kami, Yesus Kristus Raja kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus semakin bekerja, nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kota kami yang tercinta, buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Teruslah Engkau berkarya, nyatakan kasih karunia-Mu Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan dengan segera bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami, berkati setiap pemerintahan yang ada di pusat sampai yang ada di daerah Tuhan. Biarlah kiranya hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan itu menyertai mereka, sehingga segala perkara yang dihadapi oleh bangsa kami ini bisa segera selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami, anak-anak-Mu, setiap kami masyarakat Indonesia didapati kami menjadi semakin lebih baik lagi lewat tempaan, lewat keadaan ini Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah bisa mengambil perjamuan yang sudah saudara siapkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Mari kekasih Tuhan, kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu.
menjadi berkat bagi kami sepanjang bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah pulang setiap berkat dari Allah Bapa, persekutuan dengan kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias dan bersuka cita. Haleluya. 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 Yes. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur. Adanya kami hari ini semua karena Engkau. Dan kami siap memberi dengan penuh syukur dan sukacita. Kami terus memberkati gereja kami. Bertumbuh tanpa batas. Amen. Menjadi besar dan berkualitas. 1.000 jiwa. 100 bless. Haleluya. Membangun di atas tanah 5.000 meter persegi. Dengan dana 15 miliar tanpa hutang. Amen. Tuhan memberkati pengerja ladang Tuhan untuk Tuhan yang banyak ini. Gembala sidang kami diberkati. Ibu Hana Anggar ini diberkati. Setiap jemaat Tuhan diberkati. Amen. Kami semua sehat, segar, bugar. Diperkaya, ditambah-tambahkan, dikali-kalikan, berbagi-bagi, diperbesar kapasitas kami. Terjadi dan terus terjadi dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami penuh dengan sukacita memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap
Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.